Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah hadir di sini orang yang luar biasa, sahabat saya yang luar biasa, seorang pasangan suami istri yang luar biasa yang sudah berkali-kali di Facebook itu pengen ngopi. Dan tentu saya sebagai sahabat baiknya hari ini alhamdulillah kita ada waktu longgar ya, sehingga kita bisa diskusi, lebih banyak diskusi bagaimana kegiatan ulang tahun ke-10 ya kemarin ya. Yeah. Jadi itu terlaksana, ada sesi juga yang keberapa ini nggak tahu, dan udah banyak sesi. Nah ini telah hadir coach kita yang luar biasa yang banyak memberikan pencerahan, banyak memberikan motivasi, banyak memberikan arahan-arahan dengan komennya yang kuat, dengan strategi yang luar biasa, arrangernya juga begitu, komunikasinya apalagi. Dan selamat datang, assalamualaikum Gus Fahmi. Waalaikumsalam. Terima kasih guru kehidupan Mas Lukman Hakim. Ya Gus, bagaimana Gus di ulang tahun ke-10 ini dari kegiatan yang dilakukan? Tentunya sudah makin banyak ya orang-orang yang sudah melakukan aktivitas, produktivitas tentunya, mendapatkan banyak pencerahan, kemudian mendapatkan banyak insight yang luar biasa, karena tiap hari postingannya selalu memotivasi bagaimana kita sebagai orang Islam punya kekayaan, bisa menjadi pelopor, bisa menjadi agen perubahan. Nah, itu seperti apa sebenarnya dengan ulang tahun atau milad yang ke-10 ini? Monggo silakan. Ya. Pertama-tama tentu saya berterima kasih sudah diberi kesempatan hadir di sekolahnya Pak Lukman Hakim. Saya kira ini bagian dari konsep sekolah kehidupan. Ya, sebenarnya selama 31 tahun sejak 91, berarti hampir 32 tahun, itu dunia kita hampir sama. Dunia pendidikan non formal. Nah, ya. Jadi 31 tahun saya punya lembaga pendidikan non formal. Selama 31 tahun itu juga lah saya berkecimpung melengkapi kebutuhan masyarakat untuk berbagai jenis pendidikan. Ya, pendidikan vokasi. Ya, kira-kira sudah 100.000 orang yang sudah kita lahirkan dari Oktober 91 sampai hari ini. Jadi ada mahasiswa, ada sarjana baru lulus, ada lulusan SMA. Nah, khusus 10 tahun terakhir itu kita punya grounded business coaching yang khusus mendampingi para pengusaha untuk skill up. Oh, ini ya. Pengusaha-pengusaha. Yes, jadi itu apa awal atau teman-teman? Pada dasarnya ada yang dari awal, ada yang dari tengah, ada yang sudah besar. Ya, jadi bervariasi sekali. Yang prinsipnya mendorong mereka untuk tumbuh. Itu. Nah, selain para pengusaha yang sudah 10 tahun ini, kemudian para pengusaha ini juga membutuhkan training-training lain. Jadi terutama untuk putra-putrinya. Oh. Ya, jadi sudah sekitar 20 angkatan. 20 angkatan juga. Ya, jadi anak-anak SD, SMP, SMA yang membutuhkan leadership, entrepreneurship, dan keterampilan life skill. Keterampilan hidup. Ya, jadi dan juga pasangan suami istri. Ya, untuk membina keluarga bahagia. Ya, jadi sebenarnya ini komprehensif. Ya, jadi tapi prinsipnya sama, jadi melengkapi pendidikan formal mereka dengan pelatihan-pelatihan, workshop-workshop, dan khusus untuk grounded business coaching. 11 Maret kemarin itu 10 tahun. Ya, saya kan masih pengikutnya Pak Harto. Dari Orde Baru. Jadi kita dulu kuliah zamannya Pak Harto ya. Ya. Sekaligus dulu kita ikut ya menjatuhkan Pak Harto. Tapi memuji Pak Harto juga. Ya, jadi karena kita hidup di zaman Pak Harto yang memang luar biasa ya. Gitu kira-kira Mas. Oke, sekarang ini kan banyak kegalauan orang tua tentang pendidikan, Coach ya. Jadi pendidikan itu ada jalur formal, ada non formal, ada informal.
Dan banyak yang saya unggah itu bahwa keraguan-keraguan di non formal barangkali. Padahal juga banyak teman-teman non formal di SPB sendiri yang saya tangani, yang kuliah juga ke luar negeri itu banyak. Sudah biar nggak kehitung lah juga yang kuliah bekerja di sana menjadi chef, menjadi profesional seperti itu. Nah, tentunya kita sama-sama satu alumni nih. Lah, bagaimana adaptasi ke depan menurut pandangan futuristik seorang coach Fahmi ya, yang melihat itu masa depan itu selalu dilihat masa depannya, menyampaikan suatu insight-insight atau suatu motivasi tentang bagaimana kita bersiap untuk masa depan. Nah, bagaimana keluarga-keluarga sekarang menyiapkan itu? Iya, saya kira gini Mas, kalau ini bukan karena kita orang non formal ya. Iya. Tapi saya lihat sebenarnya pendidikan non formal itu sangat strategis. Sangat strategis. Ya. Baik yang non formal sebagai pengganti formal seperti paket A, B, C itu, maupun non formal yang melengkapi formal. Ya. Jadi termasuk putra-putri saya yang menggunakan jalur formal itu kehidupannya itu justru dibangun dari pendidikan non formal. Ya, aktivitas di luar formalnya. Pelatihan public speaking, pelatihan segala macam yang melengkapi profesinya sebagai dokter. Itu pelatihannya nggak berhenti-berhenti. Jadi justru sebenarnya kalau menurut saya pendidikan formal saja tidak cukup. Cukup ya. Ya, orang hanya dapat ijazah, mentereng, sarjana, jadi syarat administrasi kalau ada apa pekerjaan dan sebagainya. Jadi sekarang ada dua menurut saya yang menjadikan, ada dua lagi ya yang menjadikan pendidikan formal ini makin strategis. Pertama, pengakuan pemerintah. Ya. Jadi yang makin memperlakukan pendidikan non formal setara dengan pendidikan formal. Ya, jadi bisa masuk PTN. Ini kan baru 2-3 tahun terakhir. Iya. Dapotiknya baru satu dapotik. Nah. Dulu 2 dapotik, sekarang kita kalau belum keluar dari formal nggak bisa kita masuk ke non formal. Kalau dulu 2 bisa. Sekarang nggak bisa sekarang. Sekarang kalau belum dikeluarkan mutasi dari formal ke non formal nggak bisa. Sebaliknya juga sama, dari non formal belum dimutasikan nggak bisa masuk ke formal karena satu dapodik sekarang. Jadi tidak sembarangan, artinya sudah tertata rapi. Pemerintah sudah memberikan suatu apresiasi dan kemajuan lah. Jadi pengakuan ini membuat paling tidak rasa aman. Ya, bagi orang tua maupun bagi siswa bahwa pilihan untuk menekuni satu bidang yang tajam, ya kan, pendidikan formal ini kan sebenarnya anak-anak memilih untuk satu profesi yang tajam, menjadi ahli lebih dini kan gitu. Nah, itu sudah diakui. Yang kedua, di level internasional, ya kan kita sudah sering dengar. Kita sudah sering dengar bagaimana katakanlah misalnya di perusahaan-perusahaan multinasional itu Anda tidak ditanya ijazahnya. Tapi diuji keterampilannya. Tetapi tetap bagi saya pendidikan formal dasar itu penting. Jadi seperti putra saya yang sekarang di Amazon di London di perusahaan digital, tetapi dengan pendidikan formal yang kuat, lulus dari ITB dan seterusnya. Nah, tetapi mereka yang menekuni coding, seperti Sundar Pichai, CEO-nya Google yang gajinya $2 juta itu belajar coding sejak umur 8. Nah, gitu kan. Jadi artinya dari kecil sudah yang belajar coding saja, fokus saja. Nah, ini juga pelajaran untuk kita. Nah, karena itu menurut saya yang dulu orang mungkin kurang menengok pendidikan non formal, homeschooling, sekarang kawan-kawan saya pun udah makin banyak. Suatu hari salah satu peserta pelatihan anak muda saya itu anaknya direktur Bandara Jawa Barat, itu kelas 2 SMA. Begitu pulang beliau WA, "Coach, mohon maaf, ini anakku nggak mau melanjutkan SMA, mau homeschooling." Jadi waduh, saya terus terang tersentak, dan ketika itu saya termasuk yang jangan, selesaikan dulu SMA-nya baru. Tapi kayaknya sudah memilih untuk menekuni sesuatu. Nah, ini yang penting orang tua bijaksana dan tahu
apa ya, tahu prioritas. Alurannya. Ya, jadi kalau pendidikan formal hanya untuk pelarian, ya supaya mereka terhindar dari kewajiban-kewajiban formal, itu jadi malapetaka. Nah, karena itulah dibutuhkan lembaga-lembaga pendidikan yang seperti FIB yang bertanggung jawab, yang orangnya menekuni, ya seperti Pak Lukman Hakim yang memang menekuni, nongkrongi sungguh-sungguh, punya komitmen. Saya menyebutkan dengan 5K. Oh, 5K. Iya, 5K. Ya. Orang seperti Anda ini 5K. Ya. Apa itu 5K itu Ya. K, komitmen. Komitmen, oke. Jadi komitmen. orang seperti Pak Lukman Hakim, seperti saya juga mendampingi UMKM, itu adalah nomor 1 punya komitmen. Komitmen ya. Ya. Oke. Yang kedua kegigihan, karena tidak mudah. Kegigihan. Kegigihan. Yes, kegigihan artinya benar-benar berusaha keras. Ya, yang ketiga karakter. Karakter. Ya, karakter itu ya ini kan menanamkan karakter anak-anak itu, mencintai pekerjaannya, mencintai profesi yang akan dia tekuni, ya bersungguh-sungguh, tidak mudah nyerah. Itu kan karakter. Yang keempat kapasitas. Ya belajar terus ya kan. Ya antara lain dengan ngopi-ngopi dengan saya kan. Belajar, ya talent mapping segala macam, sumber daya. Ya. Yang kelima kinerja. Iya. Jadi di sini ya kinerja itu ya di sini nongkrongi minimal 12 jam, betul-betul. Nah itu. Jadi 5K itu menurut saya syarat gitu, bukan hanya di seperti ini, tapi dimanapun menurut saya 5K itu penting supaya supaya ini kan masyarakat percaya nih, ya kan bahaya kalau ternyata, karena saya yakin ada juga pendidikan non formal seperti ini yang hanya jadi kedok ya untuk nyari tadi BOP sama dapodik tadi, nah terus cuma dikasih ijazah tapi nggak sungguh-sungguh, prosesnya nggak ada, kontennya nggak ada. Beda dengan di FIB ya kan. Jadi yang kalau di sini kan memang betul-betul bersungguh-sungguh. Alhamdulillah. Ini kembali mungkin ke Ibu dulu, Pak. Ya silakan. Ya ini ingin tahu bagaimana Bu kesannya atau mungkin ceritanya mendampingi Coach Fatmi yang jab gitu. Karena tentunya bukan hal mudah ya dalam mendampingi terutama tamu-tamunya. Terus kemudian bagaimana teman-teman yang belajar, terus mendampingi harus kemana-mana itu ya lah. Mungkin ada sesuatu mungkin kiat-kiat atau mungkin bagi ibu-ibu yang lain ya bagaimana. Soalnya keluarga itu harus kokoh. Kalau nggak ada yang support itu saya kira juga laki-laki akan jadi lembah juga. Moga silakan Bu. 100% right. Moga silakan Bu. Terima kasih Pak Lukman, kesempatannya luar biasa. Jadi kemana-mana bersama itu adalah wahana belajar saya. Wow gitu ya sambil belajar. Sehingga saya bisa belajar sambil mengenali satu persatu murid-murid beliau. Iya. Gitu. Ini kesempatan saya untuk mengenal secara personal sehingga ketika mereka datang kembali saya paham ini. Oh iya beliau rata-rata siapa tak tahu ya, ada ya. kenal. Oh ini siapa gitu ya? Bisnisnya apa, Gitu. beliau dari mana gitu. Sehingga yang saya rasakan kebanyakan para alumni program beliau itu seperti anak sendiri. Jadi kalau membahasakan datang bawa anaknya itu manggilnya sudah nenek. Tapi ini kok neneknya muda. Kemarin saya dapat panggilan Nema. Apa itu Nema? Nenek muda kan? Soalnya masih muda banget itu jadi panggil Nema saja. Jadi memang harus sikap, harus tanggap situasi, begitulah karena Pak Fahmi terus berlari, gitu. Jadi berlari kalau terus. saya tidak paham apa yang beliau sampaikan di kelas, saya akan ketinggalan. Karena itu di hampir setiap forum Pak Fahmi saya berusaha untuk ikut supaya saya mengerti terus perkembangan ilmu yang beliau sampaikan kepada murid-muridnya. Mungkin itu Pak. Tantangannya luar biasa seperti kemarin 10 tahun Grow 10 tahun Business Grow Coaching ya. Total yang menginap kami menyediakan 135 bed, sarapan, makan siang, makan malam selama 5 hari. Belum ngobrolnya. 6 hari karena sampai hari Minggu dan hari ini masih ada yang belum pulang. Ya Allah, luar biasa sekali Bu. Moga-moga sehat selalu. Amin, terus amin. Menjadi penyemangat juga bagi teman-teman yang lain ya.
bagaimana bahwa seorang yang berlari itu kita juga ikut berlari harusnya, dan ikut menjadi suatu pembelajaran ya, suatu pelajaran itu yang luar biasa. Kembali ke Coach Ragini. Coach, ada beberapa mungkin yang disampaikan ya, selain 5 tadi, ada 5K itu ada lagi yang lain. Kalau Coach Ragini banyak singkatannya. Mumpung di sini tak kupas lagi karena banyak sekali tips-tips dan lain-lain itu yang bisa disampaikan ke teman-teman, terutama teman-teman di pendidikan non formal. Terus terang kami itu ada sekitar 10.500 lah PKBM di Indonesia. Banyak sekali. Itu masih PKBM-nya lembaganya. Yang termasuk dalam IKM sekitar 2.665. Yang sekarang masuk dalam IKM artinya dia mendaftarkan diri untuk ikut menjadi agen perubahan. Dalam 3 kategori K13, kategori belajar, kategori berbagi. Nah, ada tertinggi itu berbagi. Mungkin kalau Jawa Timur berbagi cuma 5% lah dari 900 PKBM. Jawa Timur 900 PKBM, Coach. Jawa Barat itu 1.900 PKBM. Kalau total 10.000 lebih. Lah, tentunya PR kami di non formal sebagai pengurus juga di nasional, kami kan juga ingin bagaimana PKBM itu mandiri. Dengan kemandiriannya itu mereka bisa punya power yang kuat untuk mengajak orang. Bukan proses bagaimana cuman mencari warga belajar, mendapatkan dana bantuan, terus bingung sama pertanggungjawabannya. Lah, mungkin Coach punya karena sudah mengelola juga ya lembaga non formal ya lah, punya tips apalagi mengawal pengusaha. Lah, kami ingin apa tips-tips yang bisa disampaikan ke teman-teman, karena PR-nya masih banyak, Coach. Ini banyak sekali, nggak bisa selesai 1 tahun 2 tahun, 10.000 lebih, Coach. Nah, itu bagaimana mungkin bisa disampaikan, silakan. Ya. Jadi secara umum apa ya? Semoga saya tidak lupa nanti. Jadi ada 6 organizational capability atau kemampuan organisasi yang harus dibangun. Ya, organisasi dulu ya. PKBM. Ya. Kan PKBM tidak boleh berorientasi pada personal. Ya, oke. Ya, bahwa Pak Lukman ini kuat, powerful, yes. Ya. Tetapi Pak Lukman juga punya organisasi, ya kan? Ya. Nah, nomor 1 prinsipnya adalah meet customer demand. Jadi bertemu atau yang dikerjakan FIB ini sesuai dengan kebutuhan customer warga belajar dan masyarakat. Ya, siap. Jadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan adaptasi ya. Yes. Yang kedua, deliver value. Okay. Menghasilkan manfaat dan solusi untuk masyarakat. Ya. Yang ketiga, making money. Menghasilkan uang. Produce money. Menghasilkan uang. Ya. Yang keempat, menghasilkan happy customer. Menghasilkan outcome atau output yang happy sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya. Yang kelima, embrace stakeholder. Jadi bahwa aturan pemerintah dipatuhi, aturan lingkungan dipatuhi, kebutuhan pemerintah kota dipatuhi, lingkungan masyarakat di sekitarnya. Misalnya ini kan, di tengah-tengah lingkungan industri, kerajinan apa, itu harus sesuai, embrace stakeholder. Dan yang kelima, stay ahead of competition, artinya harus tetap kompetitif, bagus, berprestasi. Nah, itu 6 itu sebenarnya kerangka kerja untuk semua organisasi. Nah, dengan 6 kemampuan yang melekat pada FIB, maka dia akan 2 hasilnya, keberlabaan dan keberlangsungan. Dia tetap bisa hidup, dan dia juga bisa berlangsung terus. Nah, ada masa yang mungkin pernah saya diskusi sama Abah Rama, Gus. Ada masa bahwa suatu organisasi itu 30 tahun itu masa yang akan kita lewati. 10 tahun pertama mungkin kita masih bisa ya, karena kita masih sehat sebagainya. 10 tahun kedua mungkin kita sudah mulai agak tua, rambut putih gitu ya, sudah mulai jalannya juga nggak kelihatan gitu ya. 10 tahun ketiga mungkin kita sudah tinggal duduk atau mungkin yang jalan. Itu kan ada persiapan bagi suatu lembaga untuk tetap eksis keberlangsungan tadi itu juga dengan keberlabaan. Lah, masalah keberlabaannya kadang-kadang teman-teman di PNF itu tidak berani melangkah karena merasa ini pendidikan masyarakat. Padahal juga nomor 1 bisa
membuat jasa kan yang bisa dibayar oleh masyarakat ya. Nah ini gimana coach kiatnya atau mungkin ada sesuatu yang bisa sampaikan tentang itu? Iya. Artinya gimana coba? Pertama gini, kalau organisasi itu menurut Abang Rama kemarin itu ada 3 tahap. Oh ya. 10 tahap pertama itu kan Iya. kita masih sehat ya, masih. Oke, sudah. ya. Nah, jadi gini. Dari awal misalnya ya, kalau maaf ya, seperti juga FIB ini, Iya. kalau misalnya Pak Lukman saya ini kan satu generasi ya. Iya. Jadi kalau kan tetap aja nanti daya atau sumber dayanya kan makin terbatas. Iya, benar terbatas. Maka karena itulah dalam istilah leadership itu only great leader can create new leader. Jadi ya tidak bisa tidak, kita harus menyiapkan kader-kader ya. generasi berikutnya. Iya, berikutnya. Ya, saya kenapa mendorong putra saya Ya. bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional Ya, oke. supaya dia punya pengalaman yang luar biasa, supaya nanti karena zaman ini berbeda Berbeda dengan zaman Berubah. kita. Iya, berubah. Ya. Berubahnya luar biasa. nanti kalau putra saya yang kedua itu insya Allah mudah-mudahan bisa sudah S2, S3 di Amerika, menguasai bahasa Inggris, belajar ilmu bisnis, kemudian pulang, dia mungkin sudah bisa melanjutkan pekerjaan saya sebagai coach. Oh, Paling tidak efek sosialnya ada. ada ya. Nah, sementara putra saya yang di IT nanti barangkali pulang akan melanjutkan usaha bisnis saya. Iya. Sementara 6 putri saya jadi dokter. Nanti harapannya bisa membangun bisnis baru di bidang kesehatan. Kesehatan. Nah, jadi kenapa? Karena di dalam jangka panjang itu saya melihat 3 ini seperti yang ada di putra-putri saya. IT, bahasa, kesehatan. Gitu. IT bahasa kesehatan. Ya, karena dunia Itu dia akan jauh dari situ ya juga. Ya, karena kesehatan ya harus sehat terus yes, orangnya. artinya itu akan jadi salah satu fokusnya manusia. Manusia. Sehingga saya mewajibkan semua putri saya jadi dokter. Kemudian IT karena hampir perkembangan. semua bisnisnya digitalisasi. Ya, siap. Kemudian bahasa karena dunia akan bergabung. Global, ya, bergabung. Jadi Maka bahasa global putra saya sekarang sedang kuliah di Sastra Inggris UM supaya nanti bisa menjadi penyangga dari 3 kepentingan tadi itu. Kira-kira gitu Mas. Nah, intinya adalah sama ini, persis saya sudah 30 tahun. Iya, Jadi- kita hampir satu rasa. Ya, 30 tahun ini sebenarnya ini harus sudah dipegang Pegang orang. orang ya. Ya, karena ini sudah bisa dibilang juga udah mulai goyang-goyang juga. Saya bakal dikata mata berapa kali. Karena kalau malam nyetir udah gak bisa ini. Iya. Waduh, gawat ini harus pakai mobil yang bisa nyetir sendiri. Ya. Jadi ya, aduh. Tapi nyari generasi pengganti juga susah. Juga susah juga yang konsisten ya. Iya. Nah itu makanya. Kita bangun tim aja susah. Iya, Iya, kan? macam susah. Iya. Apalagi generasi. Iya, kan? Ya, karena itu ya kita kita di satu sisi kita juga menyiapkan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, dan saya bilang sama anak-anak saya, mereka nggak harus melanjutkan bisnis orang tuanya karena belum tentu sesuai dengan apa dunianya. dunianya. Ya, Ya. gitu Mas. Ya, luar biasa sekali teman-teman. Jadi teman-teman tentunya sebagai agen perubahan ya, apalagi dengan non formal, banyak peluang yang bisa kita lakukan. Betul. Dan tentunya tadi ada konsisten ya, komitmen dan sebagainya. Ya, komitmen, Dan kegigihan, karakter, kapasitas, dan ya, kinerja. Kinerja lah. Ternyata teman-teman non formal juga harus di situ. Jadi Betul. tidak asal-asal aja kita jalan, terus ya kadang-kadang kita itu Pak naik turunnya itu kita nggak boleh seperti tadi, kita harus punya 5K tadi lah. Ya. Tentunya teman-teman, saya banyak hal yang bisa kita ungkap dari pembicaraan hari ini tentunya, tapi karena waktu juga terbatas dan kita masih ngopi pembincangan yang lain yang belum kita selesaikan. Mungkin ada pesan ya. Siap. Atau sesuatu yang disampaikan baik dari Ibu dari Pak. Ya, Saya silakan. kira Ah, ya saya 32 tahun ya di pendidikan non formal. iya. Perjuangannya luar biasa. Iya. Ibaratnya ini status yang selama ini kita sandang pendidikan non formal itu agak dilihat sebelah mata Iya, iya. dulu.
Coba bayangkan itu. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah Iya. pemerintah sudah memperlakukan dengan Memperlakukan. sama Iya. dengan jenjang pendidikan formal dengan pendidikan yang lain. Jadi Iya. itu artinya bahwa Anda sudah tidak lagi menjadikan itu sebagai problem. Problem ya. Nah, maka problem satu-satunya sekarang adalah performa. Perform. Ya, unjuk kerja. Ya kan? Jangan sepelekan lagi pendidikan formal. Nah, itu tidak bisa kita minta dari orang lain. Iya, iya. Tapi Kita yang harus kita lah. menyampaikan itu. Nah, yang harus menunjukkan, Menunjukkan, ya, bahwa ya. pendidikan formal jangan dipandang lagi sebelah mata. Ah, Karena itu, dan itu solusinya cuma satu, unjuk kerja, unjuk kerja. tampilkan prestasi, ya, tampakkan portofolio Portofolio. seperti yang tadi disampaikan, berapa yang sudah kerja di luar negeri, berapa yang sudah lanjut di UI, berapa yang sudah hidup sebagai tokoh. Nah, ini saya benar-benar melihat, nah selama ini pendidikan formal itu posisinya diganti oleh komunitas-komunitas. Iya, ya. Nah, maka nantinya komunitas sekarang tambah semarak, pendidikan formal tambah semarak, menjadi partner pendidikan informal, Ya. menjadi partner pendidikan formal, menjadi partner kehidupan sesungguhnya untuk melengkapi kompetensi setiap anak agar mereka suatu hari hidup dalam level kualitas yang baik. Wah, luar biasa. Itu intinya. Luar biasa sekali. Ibu mungkin ada untuk bagaimana mendampingi leader-leader yang punya kecepatan. Nah, seperti itu. Semua istri punya perannya masing-masing Ya. sesuai dengan kegiatan suaminya. Tapi kalau yang saya rasakan defaultnya perempuan, tugas domestik kita harus selesai. Oh, Tidak perlu menjadi daftar bahwa saya hari ini sudah mengerjakan ini dan lain sebagainya, tapi default harus sudah selesai, kebutuhan suami terpenuhi dengan baik, pernak-pernik yang dibutuhkan Ya. untuk support kegiatan sehari-harinya harus selesai dengan baik. Di luar itu harus support sepenuhnya kegiatan apapun yang dilakukan suami kita, nyemplung di situ, Iya. tahu, Tahu paham, ya. sehingga kita bisa sepenuhnya membantu support suami dengan baik, sehingga insya Allah suami-suami kita bisa maksimal di dunia yang mereka tekuni. Jadi jangan sampai istri itu menyelesaikan satu pekerjaan tapi menyisakan pekerjaan yang lain. Jadi harapannya Iya. tadi seperti Bu Yuni ini ya masak sudah selesai, ngurus Iya, rumah ya sudah sudah selesai, selesai, ya. nyupiri saya, melayani Iya, tamu, iya. bisa dibilang Iya. ya dia yang bertanggung jawab Iya. untuk semua dan Iya. itu menjaga keseimbangan domestik dan Iya. non domestik Non-domestik, itu ya. butuh effort yang cukup Luar biasa. Energi yang luar biasa Betul juga. sekali. Ya teman-teman seperti itu. Jadi saya tahu banget bagaimana beliau berdua ini. Saya datang ke rumahnya juga berkali-kali. Saya ketemu ngopi dan sekali luar biasa. Jadi keluarga sukses adalah keluarga yang memang sama-sama saling support. Kemudian mereka juga punya misi yang memang harus bermanfaat bagi masyarakat. Dan tentunya itu perlu energi yang luar biasa, nggak sederhana itu. Tapi bagaimana kita fokus, bagaimana kita punya keinginan untuk bermanfaat bagi masyarakat menjadi suatu hal yang penting. Terima kasih atas atensi semua teman-teman yang melihat tayangan ini. Moga-moga kami diberi kesehatan selalu. Siap. Dan insya Allah Coach Fahmi juga terus berkembang Insya dengan Allah. Bu Ili dan Brodit dan teman-teman yang lain luar biasa. Ya, Karena tiap Selasa itu mesti kita Ya. lihat live-nya gitu ya. ya betul. Meskipun kami juga harus ngatur waktu kadang-kadang. Ya. Rifki juga minta, bisa nggak datang? Waduh, mohon maaf sementara belum bisa gitu kan. Tapi teman-teman jangan lupa selalu lihat kegiatan-kegiatan yang ada di timeline Coach Fahmi juga. Tiap Selasa itu ada kegiatan yang udah sedikit di King ya. King Sulaiman. Camp King Sulaiman. Dan masih ada camp lagi yang lain nanti yang akan muncul. Betul, insya Allah. Demikian kalau ada yang salah dari kami, moga kami mohon maaf. Terima kasih Coach Fahmi, terima kasih Yeni. Moga-moga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi manfaat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.